Oke, halo YouTube. Hari ini gue bakalan nepatin janji gue. Hari ini bakalan ada episode Q&A season 1. So, ya udah lama banget kita nggak berjumpa, kita nggak bertatap muka. Ya, karena kesibukan, karena sesuatu dan lain hal, maka gue nggak upload di channel gue ini. Semoga kalian maklum. Alasan gue hiatus atau nggak upload lagi itu banyak kesibukan, dan gue sedang bingung dengan konten apa yang membuat kalian senang untuk YouTube, kayak gitu, untuk YouTube gue ini. Jadi gue masih mikirkan tema dan yang lainnya supaya kontennya terus menarik, terus berkembang, terus bisa menghibur buat kalian semuanya. Oke, Q&A dari komen di video gue yang .oll dan plus open Q&A ya. Di video komen itu, di video itu ada beberapa komen dari teman-teman semua, dan ini adalah pertanyaan yang pertama dari Mikaeli. Mikaeli tanya, ada keinginan buat ikut lomba Rubik? Ada. Terus pernah ngumpul-ngumpul sesama speedcuber? Untuk ngumpul-ngumpul sesama speedcuber yang benar-benar ikut kompetisi, kayaknya belum pernah ya. Tapi kalau sesama penyuka Rubik, gue pernah kumpul-kumpul bareng mereka dan belajar banyak dari mereka, dan algoritma yang gue punya sekarang itu berasal dari mereka. Jadi gini, kalian kalau misalnya belajar sendiri untuk main Rubik itu bakalan kesulitan ya. Kalau gue sendiri sih ngerasainnya gitu. Kalian punya Rubik, terus kalian baca algoritma dan kalian coba terapkan algoritma itu. Kadang-kadang algoritma itu nggak berfungsi gitu loh, nggak bisa cepat, entah itu sulit pergerakannya. Jadi gue saranin buat kalian yang baru belajar Rubik, kalian bisa belajar dari teman kalian atau dari video, biar kalian itu mudah untuk memahami dari algoritmanya maupun dari eksekusi algoritmanya, kayak gitu. Jadi kalau menurut gue, pengalaman gue ya, itu lebih cepat kalian menghafal algoritma itu kalau kalian ngeliat orang mainin dan orang itu ngasih tahu ke kalian gitu. Kalau gue sih. Tapi kalau gue belajar sendiri, ngelihat algoritmanya, menghafalin algoritmanya itu lebih susah nangkapnya. Entah apa mungkin cara belajar kita berbeda, itu tergantung kalian sih. Kalau gue lebih suka ngumpul-ngumpul, kemudian sharing bareng. Gue punya algoritma ini nih, keren nih, buat misalnya buat PLL ini. Oh ini enak, jadi banyak tangan kanannya sama U aja. Nah, kayak gitulah. Semacam itu untuk mempercepat penambahan algoritma kalian, dan hafalin algoritmanya juga bakalan lebih cepat. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 2 dari Iva Eliana. Boleh bagi link CFOP-nya? Link CFOP-nya ada lengkap di channel ini. Kalian buka daftar putar. Kalau nggak tahu, kalian buka channel saya kan, youtube.com/surapurna nama saya. Kemudian kalian klik daftar putar. Di situ lengkap semua video yang gue buat masuk ke dalam daftar putar. Kalian bisa cek. Kalau misalnya belajar CFOP itu kependekan dari Cross, F2L, OLL, dan PLL. Jadi urutannya kalian belajar adalah Cross, F2L, OLL, dan PLL, kayak gitu. Saya mau belajar cara senang karena saya rasa saya gimana sih maksudnya nih? Ini kayaknya bukan orang Indonesia deh, kayaknya dari Malaysia dia nih. Saya mau belajar cara senang. Saya mau belajar cara yang mudah karena saya rasa selesa belajar sama kamu. Karena saya rasa mungkin lebih gampang belajar sama saya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin ada yang bilang kalau tutorial gue itu gampang dipahami. Ya, terima kasih. Kalian juga yang nonton, jadi gue juga yang buat senang, kayak gitu. Oke, itu tadi dari Iva Eliana. Lanjut ke nomor 3, komedi gaming. Ini dari komen YouTube juga ya. Gan, itu Rubiknya kok bisa cepet banget ya? Sama suaranya nggak keras. Padahal Rubik sama udah ikut langkah-langkah juga. Kurang apa ya? Rubik cepet banget. Itu mungkin ngelihatnya dari ya orang yang main ya. Kemudian kalau suaranya nggak keras, itu atur tensinya kan. Jadi gini, kalau Rubik bisa cepet banget, itu dari TPS atau turn per second dari orang yang mainin. Kemudian
gimana dia setupnya. Kemudian kalau keras enggaknya itu dari tensinya, setup tensi Rubiknya. Jadi kalau kalau kendor itu biasanya lebih keras, kalau kenceng itu lebih quiet lah. Ya, kalau kalian belum tensi atau belum setup Rubik kalian, gue sudah punya videonya juga, ada cara setup Rubik yang baik dan cara melumasinya dengan baik dan benar. Kalian langsung cek videonya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Hafian Hafiz. Udah pernah ikut lomba Rubik, kompetisi Rubik? Pernah. Kompetisi itu saat gue masih SMA, tapi itu cuman kompetisi lokal yang diadain dari SMA gue. Jadi gue di situ dapat juara 4 kalau nggak salah, atau juara 3 atau juara 4, nggak lupa juga. Dan di situ timing gue sekitar hampir 1 menit ya, 58 detik lah kali kalau nggak salah. Yang nomor satunya 48 detik, nomor 2-nya sekitar 51, 3 55 kalau nggak salah. Pokoknya semuanya hampir 1 menit. Jadi waktu itu memang bener-bener pemula menggunakan cara beginner, layer by layer, nggak ada yang punya punya resource apapun. Jadi cuman layer by layer, bahkan Tuluk OLL dan Tuluk VLL dapat sub 1 menit kayak gitu. Jadi waktu itu keren banget sih. Kalau diingat-ingat lombanya di waktu SMA itu juga dapat hadiah juga, seru juga sih. Cuman lombanya tuh bukan di dalam ruangan tapi di luar ruangan, dan panas banget itu. Mataharinya terik banget, terus panas banget. Dan cuman di kursi yang kecil, timernya juga dari wasitnya, bukan kita sendiri yang hentiin. Ya, namanya juga kompetisi kecil-kecilan. Oke, lanjut. Dari Binar Production, kapan mulai suka Rubik? Mulai suka Rubik dari kelas 3 SMA kalau nggak salah ya. Itu udah 6 tahun yang lalu. Jadi pertama kali gue suka Rubik itu ada temen gue bawa, dan gue penasaran gimana cara solve-nya, terus diajarin. Kayaknya bakalan cuman 2 hari gue belajar terus udah bisa gitu lah. Ya, itu tadi. Kapan mulai suka Rubiknya? Ya, saat itu juga suka sih. Jadi memang penasaran dan suka kayak gitu. Jadi bahkan sampai saat jam pelajaran gue pernah ditegur guru karena main Rubik. Jadi gue saranin buat kalian, kalau misalnya bawa Rubik ke sekolah, jangan main saat jam pelajaran, oke? Jam istirahat aja mainnya. Oke, lanjut dari The Element. Latihan Rubik berapa lama? Berapa lama ya? Gue pas kelas 3 itu, jadi satu tahun lah kelas 3 itu sukanya main Rubik. Kemudian bener-bener stop saat gue masuk kuliah. Kemudian saat itu masih beginner ya. Jadi OLL gue hafal paling seperempatnya. Kemudian PLL gue cuman hafal U dan J kalau nggak salah. Dan sisanya Tuluk OLL dan PLL. Kemudian saat kuliah gue 3,5 tahun ya. Jadi hanya 5 bulan terakhir saat gue skripsi, gue kembali menyukai Rubik kayak gitu. Kenapa ya? Nggak tahu. Karena waktu itu temen gue ada yang skripsi tentang Rubik, jadi dia buat aplikasi tentang cara menyelesaikan Rubik. Jadi saat itu juga gue beli Speedcube. Nah, saat itu baru mengenal Speedcube saat sudah masuk kuliah. Jadi bahkan saat skripsi aja gitu loh, baru tahu kalau ada Rubik yang buat kecepatan kayak gitu. Dan buat kompetisi, terus belajar mandiri, bahkan ngeliat video-video orang luar negeri yang cara solve Rubik dengan cepat, dan baru tahu metode CFOF itu saat itu juga kayak gitu. Jadi baru belajar saat itu sampai sekarang, mungkin sudah setahun. Sudah setahun sampai sekarang lah gue belajarnya. Oke, lanjut dari Fikril Hilmi. Bang, waktu tercepat solve Rubik pernah berapa detik? Tercepat 13.75 kalau nggak salah. Oke, lanjut. Dari Faid K16. Itu ngerekam Rubiknya pakai HP apa? Gue pakai Asus Padfone S. Dia ada mode 60 frame per second, jadi bisa smooth banget gitu videonya. Jadi enak dilihatnya. Oke, lanjut. Bang, mau nanya dari Ikram Nur Rizky, biar suara jelas ketika video itu dipakai. Video itu pakai apa? Thanks jawabannya. Pakai mic ini. Jadi ini Behringer C1U. Jadi kalau kalian mau record suaranya dengan jernih, bisa pakai mikrofon condenser seperti ini. Tapi gue nggak saranin karena harganya mahal lah ya intinya. Kalau kalian mau record jernih, bisa juga kalian menggunakan software Audacity. Di situ kalian bisa
belajar dan bisa ngurangin noise-nya dari aplikasi itu. Kayak gitu. Oke, lanjut dari Raya Reski Fona. Recall Singer 3x3 tercepat. Tadi sudah ya 13.75. Kemudian average, dia tanya average-nya. Average itu rata-ratanya. Rata-rata gua sub 20 di kisaran 17 sampai 18 detik. Oke, lanjut dari Aldi Suryaman. Agan tinggalnya daerah mana? Kali aja sama tempatnya. Kalau sama tempatnya sama minta ajarin ya, Posh. Kalau gue tinggal di Kalimantan di Sampit. Kalau kalian juga ada yang domisilinya Sampit, monggo silahkan boleh ke Sampit untuk belajar bareng. Di sini komunitasnya sedikit banget ya, jadi gue cuman otodidak dan sendiri gitu loh, jadi sepi juga. Beda kalau sama di Jogja dulu waktu kuliah. Oke, kalau gue ngajarin dari ini aja ya, dari video YouTube aja ya. Oke, lanjut dari video compilation channel. Mas, mau nanya nih, kalau tahap beginner udah lancar, lalu tahap-tahap solve untuk tingkat dewa itu apa saja ya? Nama istilahnya, mohon dijawab. Video Mas sangat bermanfaat sekali. Oke, thank you, thank you. Lah, tahap setelah beginner adalah CFOV. Kalau kalian mau lebih cepat, CFOV itu ya tadi gue jelasin. Cross F2L, OLL, PLL, ada semua di video. Apa di channel gue, tinggal lihat di daftar putar. Kalau mau expert lagi, kalian bisa belajar subset, belajar video-video gue yang trik-trik kayak misalnya metode baru yang satu, yang dua, kemudian cara menghindari do atau LL, kemudian menghindari OLL yang lain kayak gitu. Itu semua subset-subset yang gue udah bisa, dan sisanya kalian bisa cari lagi. Kalau kayak misalnya yang baru record dunia kemarin si Madfalk itu menggunakan subset ya guys. Jadi subset itu cara yang digunakan Speedcuber untuk menghindari OLL, bahkan menghindari PLL kayak gitu. Jadi namanya ada yang namanya ZBLL dan VLS yang diciptakan oleh Madfax sendiri. Nanti gue bakalan bahas tuntas kalau misalnya ada waktu untuk buat video tentang subset. Oke? Lanjut dari Muhammad Razak Abdillah. Gimana cara nyelesain PLL dengan mudah? Tentu saja hafalin algoritmanya. Jadi semua algoritmanya dihafalin. Kemudian finger tricknya kalian kuasain dan bakalan cepat untuk menyelesaikan PLL-nya dengan mudah kayak gitu. Lengkap di daftar putar. Lanjut dari Bobby Midnight. Bobby Midnight tanya, "Bang, buat tutorial Zaborowski-Bruchman method." What? Apa itu? Oke, nanti gue search dulu. Ini mungkin metode lain tentang nyelesain Rubik ya. Jadi metode Rubik tuh gak cuma satu, gak cuma CFOF guys, gak cuma beginner, gak cuma layer by layer, ada banyak. Jadi kalian kalau misalnya search, tinggal cari aja metode Rubik itu mungkin ada sekitar 5 sampai 7 kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ya. Cara nyelesain Rubik, tapi yang paling cepat adalah yang paling stabil itu CFOF. Lanjut, Fadian, pendapat kakak tentang orang yang bisa main Rubik apa? Apa ya? Orangnya pasti tekun. Pasti ulet untuk belajar karena ini puzzle yang susah ya. Menurut gue susah ya, karena kalau misalnya kalian nggak tekun belajar algoritmanya, kalian nggak bakalan bisa selesain Rubik. Kemudian kalian harus punya logika yang kuat untuk misalnya menjalankan suatu algoritma itu dia perginya kemana, terus misalnya apalagi waktu di F2L itu bener-bener nalar dan intuitif gitu. Dan biasanya pinter ya orang yang bisa ngerjain Rubiknya. Itu pendapat orang sih, tapi nggak terlalu sih. Semua itu bisa dipelajarin kalau kalian misalnya memang berniat untuk belajar. Oke, lanjut. ITZ Adam GFX. Bang mau nanya, kira-kira Ciyi The Factory sama Thunderclap version 2 bagus mana? Factory lah pasti. Kan Rubik pemecah rekor dunia tuh kemarin tuh. Kalau ngikutin Instagram gue pasti kalian tahu. Oke, ini lanjut dari pertanyaan yang ada di Instagram gue. Kalau kalian belum follow, silahkan follow @suryapurna. Oke, pertanyaannya dari Ria Reski. Pernah main Rubik selain 3x3 nggak, Bang? Pernah. Gue 2x2, 3x3, Mirror, Megamix, 4x4, 5x5, 7x7, terus Rubik apa lagi ya? Snake. Rubik Snake. Udah itu kayaknya ya. Oke, itu tadi dari Ria Rizky. Kemudian lanjut dari
Dava Sanrino 22, Kak, Rubik terbagus apa ya? Nah, ini salah satu pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya Rubik itu ada yang bagus, ada yang jelek gitu nggak sih? Sebenarnya semua Rubik itu bagus kalau asal dia sudah mekanismenya speed cuber, guys. Kalau menurut gue jarak antara Rubik speed cube terjelek sama terbagus itu nggak beda jauh. Paling kalian bisa reduce itu mungkin sepersekian detik lah. Misalnya rata-rata kalian average kalian 20 detik ya. Kemudian kalian gunain Rubik yang paling jelek lah. Misalnya nggak jelek juga sih, yang paling murah lah. Misalnya kayak VGOO version 1 yang gue review, itu yang paling murah 30 ribuan. Itu kalian bisa dapat dapat 20 detik. Kalau misalnya kalian bisa kalau pakai Valkyrie paling kalian bisa dapat 19 poin berapa gitu atau 18 lah. Selisihnya tuh nggak terlalu jauh, guys. Jadi kalian kalau misalnya kalian masih beginner, gue saranin pakai yang murah aja. Kalau misalnya kalian benar-benar fokus pengen jadi speedcuber dan pengen berkompetisi, gue saranin kalian beli yang memang advance gitu ya. Kayak misalnya Volk 3 atau Moyu yang baru-baru GTS, bahkan GTS M, atau Guns. Kalau Guns gue nggak nyaranin karena mahal ya. Mending kalian cari dari brand Moyu atau brand yang lain. Itu tadi. Kalau misalnya nggak bener-bener fokus untuk kompetisi, gue saranin pakai yang biasa aja gitu loh. Karena budgetnya juga mahal ya. Kalau Rubik yang brand besar itu mahal gitu loh. Jadi nggak selalu ada di Indonesia gitu. Jadi mereka harus impor dari luar baru dijual lagi di Indonesia kayak gitu, guys. Jadi jangan permasalahkan Rubiknya, tapi cara bermainnya atau tekniknya itu dia. Lanjut Tektona 10. Bang punya hobi selain main Rubik? Kalau punya apa? Terus berkarya ya, Bang. Moga cepat 10k. Oke, amin. Itu target gue tahun ini ya sebenarnya. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin karena gue nggak aktif, jadi mungkin target itu bakalan tercapai di tahun depan lah. Tapi ya semoga bisa tercapai tahun ini. Gue bakal berusaha, oke? Ajak teman-teman yang lain buat subscribe juga. Gue sangat berterima kasih. Oke, hobi selain Rubik, gue suka videografi, tentu saja, YouTube. Kemudian fotografi juga gue suka. Kemudian jalan-jalan, hobi gue makan. Terus online gue suka online. Terus main game gue main CS:GO, itu hobi gue juga. Kemudian gue suka desk setup. Jadi gue suka atur setup gue ya gini kayak gitu. Tapi karena terkendala dana, jadi belum sampai maksimal lah, masih berkembang sekarang. Mungkin nanti bakalan gue kasih tahu gue kasih tour lah di setup gue gimana kalau sudah nyampe 10k lah ya. Oke, itu tadi hobi gue. Lanjut dari Muhammad Azza 97. Bang, bagusan mana Thunderclap version 1 sama version 2? Kalau disuruh milih, gue milih version 1. Kalau version 2 tuh banyak yang bilang jelek. Memang gue belum pernah coba yang version 2, tapi katanya Loki itu sering nyangkut itu loh. Dan mekanismenya mirip X-Men Tornado, jadi kurang bagus lah, guys. Mending version 1 aja yang jelas-jelas udah bagus dan banyak yang make gitu loh. Jadi sebelum Rubik baru kayak Moyo GTS, kemudian The Folk 3 itu Thunderclap itu main kuber dunia, guys, kayak gitu. Oke, itu tadi habis dari Instagram. Lanjut dari Line. Gue punya Line. Kalau kalian misalnya mau tanya personal, langsung aja ke Line gue, boleh. Langsung gue jawab biasanya. Kalau misalnya nggak sibuk ya. Line gue ada juga, namanya Surapurna. Terus Instagram gue Surapurna juga. Oke, pertanyaan pertama. Terry Louis Putri. Kak, ada cara cepat paham algoritma F2L? Aduh. Cara cepatnya slow turning dan hafalin algoritma semuanya. Kalau menurut gue gitu yang tercepat sih. Slow turning atau memperlambat putaran Rubik kalian itu kalian bakalan tahu perpindahan antara corner dan edge itu kemana aja, guys. Jadi kalian bisa membuat F2L itu intuitif dari memperlambat gerakan F2L kalian. Dan tentu saja lihat aja semua video gue tentang F2L, semua case-nya sudah tercover. Silahkan kalian pelajari, itu bakalan lebih cepat paham.
Dan sama teman kalian juga sharing-sharingnya. Kalau misalnya case kayak gini gimana ya selesainya biar cepat? Oh, kayak gini. Misalnya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Anggra M. Razi. Kak, awal mulanya main Rubik kapan? Kenapa ingin bisa main Rubik? Terus Rubik brand yang menurut kakak bagus itu apa? Banyak banget ya. Kapan mulai? Sudah gue jelasin tadi di SMA. Terus brand ini susah ya, karena banyak banget brand yang bagus. Moyu itu bagus, Ciyi itu bagus, Gans itu bagus. Kemudian Dayan itu juga bagus. Kalau kalau kalian pengen beli, gue saranin Moyu sama Ciyi dan Gans. Udah itu aja deh. Kalau Gans mahal, mending Moyu dan Ciyi. Udah dua itu deh. Oke, lanjut dari Wanda Erlangga. Kak, kalau beli Rubik online itu dibayar dulu baru datang Rubiknya, atau datang Rubiknya dulu baru dibayar? Menurut kalian gimana kalau belanja online itu? Belanja online itu bayar dulu baru barangnya datang kayak gitu. Oke, lanjut dari Robby Firly. Sexy Move itu fungsinya apa sih? Sexy Move fungsinya untuk solve algoritma tentu saja. Jadi gue bahkan bikin khusus daftar putar khusus untuk Sexy Move ya. Jadi Sexy Move itu hampir ada di semua, nggak semua sih, kayaknya di Cross nggak ada ya. Tapi kadang-kadang ada loh. Jadi di Cross ada, F2L ada, OLL ada, PLL ada. Jadi hampir semua tahapan penyelesaian Rubik itu ada algoritma Sexy Move. Jadi kalau kalian bisa Sexy Move kanan dan kiri, kemudian inverse Sexy Move kanan kiri, itu bakalan bantu banget kayak gitu. Fungsinya untuk nyelesain algoritma. Oke, lanjut. Priyogi Saputra tanya, bro, mau nanya nih? Ya, ini kan Q&A. Apakah kamu punya channel Surapurna di YouTube? What? Yeah, of course, dude. Gue yang punya tuh. Nama gue tuh. Parah nih orang. Oke, itu tadi kayaknya yang terakhir sudah. Oke guys, itu tadi Q&A season 1 episode 1. Oke teman-teman, segitu dulu video gue hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa lebih tahu banyak tentang gue. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen langsung ke bawah videonya atau langsung ke sosial media gue lengkap di deskripsi video. Dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye.